Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jelaskan tentang aplikasi Bangkit gitu ya. Yaitu aplikasi yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data keluarga miskin gitu ya. Ini sangat penting supaya memastikan gitu ya nantinya bahwa bantuan dan program yang disediakan itu akan benar-benar tepat sasaran gitu ya. Nah, untuk alamat hak akses masuknya dia untuk ke aplikasi Bangkit ini https://bangkit.majalengkakab.go.id ya. Ini tampilan di web. Nah, kalau untuk tampilan di HP itu akan seperti ini ya. Akan seperti ini tampilannya gitu. Baik, untuk masuknya ya tinggal klik aja nih tombol masuk di sini ya. Klik. Nah, nanti dia akan memasukkan username dan password. Nah, untuk di aplikasi ini itu ada 3 hak akses ya. Yang pertama adalah akses sebagai pensurvey gitu ya, untuk mensurveinya. Kemudian yang kedua adalah hak akses operator kecamatan, yakni untuk memverifikasi. Dan yang ketiga adalah hak akses camat ya, untuk memantau data kemiskinan. Baik, itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang adalah kita akan jelaskan tentang hak akses yang pertama, yaitu sebagai pensurvey gitu ya. Baik. Kita klik tombol masuk di sini ya. Setelah masuk di sini, ini alamatnya https://bangkit.majalengkakab.go.id ya. Setelah masuk, nanti teman-teman klik tombol masuk di sini ya. Klik tombol masuk, maka akan tampil halaman login seperti ini ya. Silakan masukkan username dan passwordnya ya. Baik. Kemudian klik tombol login. Nah, maka setelah masuk, nah ini adalah tampilannya di menu kependudukan di sini ya. Jadi tugas dari pensurvey ini sangat mudah ya. Simpelnya yang pertama kita survei. Untuk mensurvei, teman-teman tinggal klik aja tombol input ini ya. Nah, untuk dashboard yang ini, tombol ini, dashboard eksekutif kemiskinan itu untuk melihat rekap dan hasil survei gitu ya. Baik, kita yang pertama nih klik aja input kemiskinan ya, klik seperti ini. Nah, nanti akan tampilkan halaman seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja nih ketika teman-teman lagi survei gitu ya, ada di rumah warga. Nanti tinggal tanyakan aja ini, masukkan nick dari kakak ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nick dari kepala keluarganya gitu ya. Baik, kita masukkan nih misalkan 32, ini misal dulu ya, 32 10 19 ya. Nah, nanti di sini nih otomatis sudah ada ya. Kita tinggal cari aja, pastikan ini dengan Pak siapa gitu kan. Pak Nurhali misalkan, tinggal di klik aja, maka otomatis ya ini sudah otomatis terisi gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini ada map keluarga miskin. Maksudnya adalah posisi rumah dari keluarga tersebut gitu ya. Nah, kalau kita ada di rumahnya, jadi sangat gampang aja, kita tinggal klik posisi sekarang ya, tekan tombol ini, maka otomatis titik latitude sama longitude-nya langsung terisi gitu ya. Kemudian untuk ini, untuk alamat juga bisa diperbaiki ya, bisa diedit, disesuaikan. Nah, ini untuk mengambil titik lokasi aja pada peta gitu ya. Atau posisinya misalkan kita pengen lebih akurat lagi, pengen lebih mantap lagi, teman-teman bisa klik lihat peta di sini ya. Klik lihat peta. Nah, tinggal disesuaikan aja di sini ya. Teman-teman sudah bisa insya Allah ya.
atau bisa klik cari alamat warga di sini, silahkan ya. Misalkan desa, bebas gitu ya, silahkan. Paham ya? Jadi sangat mudah seperti itu. Nah setelah itu teman-teman nanti silahkan ini ya upload foto gitu ya. Jadi supaya kita benar-benar mendapatkan data yang real ya teman-teman. Jadi di sini ada depan rumah gitu ya. Kita tinggal fotoin seperti itu lalu kita masukkan. Ya ini contoh ya. Misalkan ini ada foto depan rumah misalkan ya. Ini set seperti ini. Terus sampai selesai ya. Misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan samping apa ujung aja ya, toilet misalkan. Klik foto toiletnya. Demikian seterusnya ya. Nah, kemudian kita mulai nih mengisi isian ini gitu ya. Kita bertanya sama yang berkepentingan, luas bangunannya berapa misalkan, ini lebih atau kurang gitu ya, tinggal diisikan. Kemudian lantainya apakah dari bambu, apakah dari kayu, apa dari keramik gitu ya, tinggal diisikan. Kemudian jenis dindingnya, misalkan dindingnya ini gitu ya, misalkan. Kemudian jenis atapnya, jenis atapnya bapak apa, misalkan beliau genteng gitu ya. Fasilitas buang airnya bagaimana, kita isikan. Misalkan dia punya jamban sendiri ya, sumber airnya apakah dari air hujan, apa dari mana, misalkan dia dari sumur begitu. Terus ya sampai selesai kita isiin dulu ya. Gasnya 3 kilo, misalkan dalam seminggu itu bisanya 1 kali ya sudah gitu ya. Kemudian untuk makan dalam sehari berapa nih keluarga besar ini, oh masih bisa 3 kali misalkan. Total pendapatannya berapa, misalkan dia di atas ya misal. Terus kemampuan pembiayaannya misalkan, lapangan usahanya apa gitu. Misalkan ini tidak dulu ya, misal ya, beliau itu sebagai buruh bangunan misalkan gitu. Pendidikannya ini. Nah nanti ini akan secara otomatis menilai keluarga ini apakah sebagai tidak miskin gitu ya, dan lain-lain di sini ya ada. Baik, kemudian klik simpan. Nah, di sistem di sini kita diminta untuk mengupload foto itu secara keseluruhan, tidak boleh ada yang terlewat gitu ya. Maka dari itu kita sempurnain nih. Kenapa tadi? Nah, ini sengaja kita tidak isi supaya untuk penekanan bahwasanya foto ini wajib diisi, tidak boleh ada yang terlewat gitu ya. Jadi kita foto samping kanan, samping kiri, belakangnya, dalamnya gitu ya. Baik, kita isi lagi ya biar bisa disimpan. Kemudian samping kanan ya, sini kita masukkan. Samping kirinya, belakang rumahnya ya. Terus dalam rumah ya, kita masukkan fotonya. Kemudian bagian dapur, dan terakhir bagian toiletnya bagaimana. Baik. Nah kalau sudah seperti ini tadi udah diisi ya, kita simpan kembali. Nah ini berhasil begitu ya. Jadi untuk upload foto itu harus semua terisi, tidak boleh ada yang terlewat. Baik, berhasil menyimpan data, klik OK.
Nah, kalau untuk ininya ya, tadi untuk melihat hasil rekapnya, nah teman-teman klik yang ini, yang dashboard eksekutif kemiskinan ini, klik. Nah, gitu ya. Nah, ini datanya seperti ini. Kemudian akun yang selanjutnya adalah akun operator gitu ya, yaitu berfungsi untuk memverifikasi data kemiskinan yang telah disurvei tadi gitu ya. Baik, kita langsung aja. Tentu saja silakan masuk ke alamat ini ya, bangkit.majalengkakab.go.id. Setelah itu klik tombol masuk di sini. Lalu masukin username dan passwordnya ya. Baik. Nah, setelah masuk di akunnya, nanti operator tinggal scroll ke bawah di sini ya. Lalu pilih yang detail kelurahan di sini. Diklik tombolnya ya. Kemudian langsung scroll ke bawah untuk memverifikasinya, lalu pilih desanya. Misalkan kita mau yang memverifikasi desa Palasah ini ya, tinggal klik yang ini, detail kelurahan atau desa, diklik seperti itu. Kemudian kita di kolom aksi di sini ya, kita klik tombol detail gitu. Nah, nanti bedanya kalau sudah diverifikasi, nanti ini akan centang ya kan, akan tercentang seperti ini ya. Klik tombol detail. Baik, nah ini adalah hasil dari pensurvei ya. Kita memverifikasi nih apakah benar atau tidak gitu ya. Ini untuk foto-fotonya ya, foto bagian rumahnya seperti ini. Kita cek kebenarannya nanti ya. Setelah kita cek ya, kemudian kita lihat ininya, pengisiannya ya. Ini untuk informasi warganya atau data keluarganya di sini ya. Kemudian ini kondisi keluarganya tinggal disesuaikan nih. Jenis lantainya keramik, kita cek ke fotonya apakah betul begitu. Nanti kalau pengisian ini sudah sesuai dengan data yang sebenarnya, baru kita klik tombol verifikasi. Tapi kalau misalkan foto rumahnya itu mohon maaf ya, foto rumahnya itu bagus gitu ya. Nah, kemudian di sini dia isi jenis lantainya itu dari bambu misalkan gitu ya. Kemudian dia mengisinya, kemudian sumber air minumnya, foto rumahnya itu bagus, mewah. Kemudian dia isi sumber air minumnya itu dari gak sesuai dengan keadaan gitu ya. Misalkan bukan dari sumur tapi dari air sungai misalkan gitu. Kemudian dia kemampuan membeli daging, kemudian kita lihat foto-foto rumahnya, ternyata di sini di survei di isinya maksimal 1 kali, padahal kan sebenarnya bisa lebih gitu maksudnya. Nah, petugas operator inilah untuk memverifikasi, untuk mencek gitu ya, apakah bersesuaian atau tidak. Setelah kita anggap sesuai, baru kita klik verifikasi seperti ini ya, jebret, diklik. Nah, maka ini akan seperti ini ya. Demikian, sangat mudah sekali tugas dari operator kecamatan ini. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang akun camat gitu ya, yang berfungsi untuk memantau hasil survei yang telah dilakukan ya. Baik, kita langsung saja. Setelah masuk di alamat bangkit.majalengkakab.go.id ini, kita langsung klik tombol masuk, kemudian masukkan username dan passwordnya ya, silahkan disesuaikan. Baik, nah ini adalah halaman dashboardnya. Setelah masuk, kita langsung aja ke bagian bawah. Di sini ada detail kelurahan ya, tinggal diklik. Nah, maka kita tinggal memantau saja seperti ini sambil di
check and recheck gitu ya. Dilihat, kemudian kita misalkan yang Palasa ini kita tinggal klik tombol ini seperti itu sambil dicek sama kita. Misalkan untuk Nur Haili apakah benar kategorinya tidak miskin, kita tinggal klik detail ini. Kliknya tinggal diklik saja, kemudian kita dicek kebenarannya, lihat foto-fotonya ya, foto rumah samping kanan, kemudian ada rumah samping kiri, dicek-cek. Ketika sudah benar, kita lihat ke bawah pengisiannya seperti ini. Nah, seperti itu. Hanya demikian. Jadi fungsi dari akun ini adalah untuk memantau hasil survei. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk melihat progres hasil survei gitu ya, dan jumlah kakak gitu ya. Nah, untuk melihatnya itu bisa masuk ke alamat ini ya. Silakan ketikkan aja https://bangkit.majalengkakab.go.id/akumulasi_eksekutif ya. Silakan masuk. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, dari sini kita akan melihat Kabupaten Majalengka itu jumlah kakak miskinnya itu ada 50.058 kakak, dengan jumlah kakak yang sudah disurvei gitu ya atau tervalidasi ada 27 kakak, dan yang sudah diverifikasi oleh operator itu baru 5 kakak seperti itu. Nah, untuk melihat lebih detailnya nanti Bapak bisa mengklik kecamatannya. Misalkan mau Raja Galuh boleh, mau Palasa silahkan, Ligung gitu ya. Baik, ini contoh misal kita mau melihat bagaimana akumulasi kakak di Cigasong misalkan ya. Maka klik petanya. Nah, maka ini akan tampil Kecamatan Cigasong. Nah, di Kecamatan Cigasong ini jumlah kakak miskinnya itu ada 1445 kakak. Kemudian yang tervalidasi gitu ya atau sudah disurvei ada 10 kakak. Dan yang sudah diverifikasi ada 2 kakak. Seperti itu, tinggal bisa dilihat di sini ke bawah ya. Di sini ada listnya ya. Di sini itu ada keterangannya, jumlah kakak, jumlah kakak tervalidasi dan jumlah kakak terverifikasi seperti ini. Oke. Nah, untuk detailnya Bapak dan Ibu bisa mengklik ini, lihat selengkapnya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Ini adalah desa atau kelurahan gitu ya di Kecamatan Cigasong seperti itu. Misalkan kita mau melihat yang Cigasongnya, tinggal di klik saja. Nah, ini ada Kelurahan Cigasong. Di Kelurahan Cigasong jumlah kakak miskinnya ada 163 kakak, yang tervalidasi ada 10 dan yang sudah diverifikasi baru 2. Seperti itu. Jadi kita bisa memantau gitu ya progres dari survei ini dan juga melihat jumlah kakak. Demikian, sangat mudah sekali dan sangat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.